Waduh Bapak Ibu, saya bukan iklan ya. Kalau sudah hidup di tahap itu, nyaris tanpa upaya semua berkah datang. Kenapa? Ada orang yang bisa kun fayakun dalam hidupnya. Karena selaras. Ini sudah jungkir balik, sudah beli doa-doa mustajab. Gitu-gitu aja hidupnya. Betul nggak? Karena kita selama ini tidak mengerti. Dikiranya doa itu untaian kata-kata yang keluar dari mulut. Padahal doa yang sebenarnya adalah getaran, energi, vibrasi. Itu. Ya, keajaiban itu tidak mesti kita mengalami peristiwa-peristiwa besar. Terkadang keajaiban justru datang dari peristiwa-peristiwa kecil yang disadari. Itu yang kita lihat Quran surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 13. Dia telah mensyariatkan bagi kamu dari agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa. Ini mu di sini saat itu jatuh pada Nabi Muhammad. Ya kan? Jadi artinya Allah sedang mengatakan bahwa ajaran yang disampaikan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa itu ajaran yang sama yang disampaikan kepadamu gitu. Gak mungkin kan dari Allah yang sama ajarannya berbeda. Nah kenapa jadi berbeda? Nah itu yang harus Bapak Ibu pikirkan, PR itu. Gak saya jawab. Lalu apa perintahnya? Tegakkan agama. Dan janganlah kamu berpecah belah di dalam agama itu. Keren gak ayat ini? Keren apa tidak? Ulangi. Tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalam itu. Tetapi sekarang kenapa ya? Malah justru agama ini menjadi pemicu untuk kita gampang dipecah belah. Kenapa malah setelah kita beragama itu malah kita jadi ego, merasa kelompoknya paling benar, kelompok yang lain salah, salaman aja nggak boleh. Lucu. Padahal perintahnya di Quran, tegakkan agama. Dan janganlah kamu berpecah belah di dalam agama itu. Harusnya agama itu menjadi pemersatu. Ini renungan buat semua nih. Buat para ulama, para kiai, tokoh agama. Mari kita renungkan. Kenapa agama malah justru jadi pemicu untuk terjadinya pecah belah. Mohon maaf. Terus terang ya, saya merasa prihatin. Masih ada sekelompok orang tertentu yang menyerang keyakinan orang lain. Agama itu jalan buat pribadi masing-masing, Bapak Ibu. Amat berat bagi orang-orang musyrik apa yang kamu seru kepadanya. Nah ini tambah dalam lagi nih ayat. Siapa orang musyrik? Musyrik itu orangnya sifatnya syirik. Syirik itu menduakan Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara belum tahu dan kenal kepada Tuhan. Makanya ketika seseorang yang sudah bebas dari syirik, dia menyeru Tuhannya, orang-orang yang belum ke sana pasti merasa berat. Seperti yang saya sampaikan tadi. Tentang orang khusyuk masih ingat? Ternyata mengingat Allah pun menjadi berat bagi yang belum tahu. Betul? Iya. Nah kemudian Allah menarik kepadanya orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk pada orang-orang yang kembali kepadanya. Bapak Ibu, ayat ini memberikan satu motivasi buat kita. Kalau kita mau kepadanya, Allah akan menariknya. Makanya ada kata-kata bijak. Kalau kamu datang kepada Allah satu jengkal, Allah mendatanginya satu depa. Kalau kamu datang kepada Allah berjalan, Allah akan menyambutmu dengan cara berlari. Keren Allah. Tapi mau gak kamu? Ayo,
kembali ke frekuensi alami kita. Kembali ke frekuensi alami kita berarti kita kembali kepada Allah. Kapan? Sekarang. Kembali kepada Allah tuh sekarang. Sekarang. Bapak Ibu, jika hari ini sudah menanam, jangan marah karena besok belum panen. Ada nggak? Hari ini nanam jagung, besok langsung mau panen jagung. Ada nggak gitu? Ada apa tidak? Jadi apa yang harus dilakukan? Rawat tanamanmu, siram dengan cinta, ajak bicara. Tidak ada yang instan artinya dalam hidup ini Bapak Ibu. Ya, yuk sekarang mulai hari ini kita mulai menanam. Apa yang kita tanam? Kejujuran aja dulu. Ternyata saya tidak tahu. Dan sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu. Tanam kejujuran itu. Rawat, siram. Pasti suatu saat akan panen Bapak Ibu. Saya merawat kejujuran itu sejak dari kecil. Jujur pada diri sendiri terutama. Ya. Kalau kita sudah jujur pada diri sendiri, kita juga akan jujur kepada orang lain. Maka saya bicara ya sejujurnya, apa adanya. Dan saya tidak bisa harus menjadi seperti kebanyakan orang. Karena saya tidak sama dengan mereka. Semesta hanya akan memberi yang kita pancarkan. Lewat apa? Lewat pikiran, lewat perasaan, lewat tindakan. Yang kemudian kita akan menjadi medan magnet yang bisa menarik semua yang kita inginkan. Bukankah itu yang Bapak Ibu mau? Sudah dikasih alatnya oleh Allah, pikiran dan perasaan. Keren. Tantangan tidak memilih jiwa yang lemah, melainkan hanya memilih jiwa-jiwa yang kuat. Jadi kalau dalam hidup kita banyak tantangan, berarti kita memang dipilih sebagai jiwa yang kuat. Jiwa yang lemah tidak akan dihadapkan pada tantangan. Saya pernah bertanya sama ibu bapak saya, kenapa bapak ibu anaknya banyak amat? 12. Satu meninggal, yang ada 11. Nah, kalau di rumah kalau lagi gurauan sama anak-anak, anak-anak bilang, ayah ini katanya keluarga Tanah Abang. Sembarangan. Kenapa? Glosiran katanya. Karena sekeluarga satu lusin. Kayak celana kolor aja. Glosiran kan biasanya harganya itu diskon. Gak apa-apa. Saya bilang sama anak-anak. Glosiran juga yang penting tidak murahan. Ya kan? Semua benih yang dirawat saat ini akan indah pada waktunya. Setuju? Saya sering mengatakan, Bapak Ibu minta binatang mungil indah. Mungkin dikasihnya oleh Allah. Ulet dulu. Ya Allah, saya minta binatang mungil dan indah. Dikasihnya ulet. Dibuang atau diterima? Dibuang apa diterima? Jujur. Model-model kayak gini mah pasti dibuang. Tapi yang percaya pada kebijaksanaan Allah, yang percaya kepada Allah, yang percaya pada proses yang sedang dibangun oleh Allah, begitu dikasih ulat, ini dari Allah, dia rawat. Jadi kepompong. Jadi kupu-kupu yang indah. Oh ternyata ini pengkabulan doamu ya Allah. Aku minta binatang kecil, mungil dan indah. Ternyata tercapai juga lewat sebuah proses. Coba bayangkan ya, yang dikasih ulat langsung dibuang kayak tadi. Dapat kupu-kupu yang indah. Itulah kalian. Makanya gak nyampe sama kupu-kupu yang indah. Karena saat dikasih ulat langsung dibuang.
pengennya kayak Doraemon Allah itu. Ya Allah, berikanlah kepadaku bunga yang indah, yang wangi. Dikasihlah oleh Allah pohon yang berduri. Terima apa dibuang? Terima apa dibuang? Pasti dibuang. Apaan nih? Mintanya saya bunga yang indah, dikasihnya pohon yang berduri. Padahal itu pohon mawar. Dan tidak ada pohon mawar yang tidak berduri. Karena percaya pada kebijaksanaan Allah, diambil bunga mawar. Dirawat, disiram. Suatu saat keluarlah bunga mawar yang indah dan wangi. Gitu gak Bapak Ibu? Jujur, gitu apa tidak? Saya bingung mikirin kalian itu. Maunya apa? Minta sabar. Langsung dikabulkan sama Allah. Dikasih suami yang gak sabar. Masih merengek-rengek lagi. Ya Allah, gini amat suamiku ya Allah. Lupa dengan doanya. Padahal jadi orang sabar. Ya dikasih. Guru terdekatnya. Yang gak sabar amat. Coba. Dirawat apa dibuang? Bohong. Bohong amat. Ini bekas pengadilan agama semua wajahnya. Nah gitu, kita itu kadang-kadang aneh, betul nggak? Iya. Tidak percaya pada kebijaksanaan Allah, inginnya semuanya serba instan. Padahal ya katanya rumah tangga ibadah. Kalau rumah tangga ibadah berarti pasanganmu adalah sarana ibadah. Betul? Iya. Sarana itu. Sarana untuk sabar, sarana untuk luas, sarana untuk memaafkan. Kan begitu. Makanya yang sukses gambuhnya proses rumah tangganya, dandangnya penuh dengan gula. Habis gambuh dandang gula. Saya tahu dandangmu racun. Hidup itu tidak memilih siapa yang tercepat, tetapi siapa yang setia pada proses. Jadi hidup ini bukan perlombaan Bapak Ibu. Makanya nikmati setiap momen, setiap waktu, setiap hari. Nikmati semua pelajaran yang datang dalam hidup, disukai atau tidak disukai. Itu jalan untuk mengembalikan kita pada frekuensi alami kita. Ingat, Allah bukan sedang menghukum, tapi Dia sedang membentukmu supaya kamu kembali kepada frekuensi alamimu. Karena Allah ingin kalian semua pulang kembali. Dan kalau sudah pulang kepada Allah, kalian bisa mendengar suaranya. Selaras senada lagi dengan tujuan penciptaannya. Waduh Bapak Ibu, saya bukan iklan ya. Kalau sudah hidup di tahap itu, nyaris tanpa upaya semua berkah datang. Saya baru bicara pasta gigi di rumah, habis aja. Langsung dikirim tuh sama Bunda Tuti. Sekresek. Karena pasta gigi saya beda. Dulu kalau pasta giginya bukan itu, sering sariawan. Setelah pakai pasta gigi itu tuh Bunda Tuti tuh yang sepuh tuh. Guru saya dulu di UPI. Beliau dosen biologi. Dan beliau tuh selalu tahu kalau odol saya udah habis. Gimana tuh resonansinya? Karena saya gak pernah nelpon, malu. Jadi apa saja yang terbesit di pikiran, apa aja yang terasa di perasaan, itu betul-betul semesta itu.
Jadi saya semakin percaya kalau kita